Kericuhan terjadi saat mahasiswa dari HMI-MPO Cabang Mamuju bentrok dengan petugas keamanan karena ditolak masuk gedung kantor Kejati, Sulawesi Barat. Para mahasiswa menuntut proses hukum kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui. Namun bentrokan tidak berlangsung lama setelah dua pihak berhasil ditenangkan. Akibat bentrokan, beberapa mahasiswa mengaku terluka pada bagian wajah. Mereka menyesalkan tindakan oknum pihak keamanan yang diduga memukul mahasiswa. Menurut Kejati Sulbar, kasus pengalihan kawasan hutan lindung tersebut sudah dalam proses penyidikan. Proses kasus hutan lindung Tadui sesuai prosedur hukum acara yang berlaku dan sekarang sudah bergulir di auditor BPKP karena kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh unsur-unsur tindak pidana, terutama unsur kerugian negara. Dan yang bisa menghitung kerugian negara, karena ini kasusnya agak rumit, tidak bisa kejaksaan sendiri, harus ada pihak atau ahli auditor, akuntan, yaitu kita sudah minta tolong ke BPKP Perwakilan Sulawesi Barat. Usai berunjuk rasa, demonstran membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal kargo menabrak kapal nelayan di Laut Takalar, Sulawesi Selatan. Kapal nelayan tenggelam dan 15 ABK berhasil diselamatkan. Sebuah kapal nelayan tenggelam di Laut Takalar, Sulawesi Selatan usai ditabrak kapal kargo. Insiden bermula saat kapal nelayan Cahaya Bintang mengalami mati mesin. Kapal Cahaya Bintang lalu ditarik oleh dua kapal nelayan lainnya dari arah Pulau Sarege menuju Pelelangan Soreang. Namun nahas, kapal nelayan ini tertabrak kapal kargo hingga tenggelam. 15 ABK kapal selamat, namun kapal nelayan rusak parah. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. KRL jurusan Manggarai Stasiun Angke dilempari batu oleh orang yang tidak bertanggung jawab di sekitar kawasan Duri Tambora, Jakarta. Akibatnya seorang penumpang terluka. Pemirsa, inilah video berdurasi 9 detik yang diambil penumpang KRL saat kaca KRL jurusan Manggarai Stasiun Angke dilempari batu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya seorang penumpang terluka. Pelemparan terjadi sekitar pukul 7:30 pagi sebelum KRL jurusan Manggarai Stasiun Angke memasuki Stasiun Duri. Kasus pelemparan masih dalam penyelidikan PT KCI dan melalui akun Twitternya PT KCI sudah minta maaf atas ketidaknyamanan pengguna kereta komuter lain. Warga dan pengendara dibuat panik dengan munculnya asap tebal putih di Jalan Gatot Subroto, Tangerang, Rabu pagi. Asap berasal dari kebocoran gas karbon dioksida dari distributor alat pemadam api ringan. Video Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang tertutup kabut putih tebal viral di media sosial. Kondisi berkabut itu menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Banyak pengendara tak berani melintas karena jarak pandang yang hilang. Bahkan sejumlah pengendara motor memilih putar balik dan mencari jalur alternatif. Dari hasil penyelidikan polisi, asap putih berasal dari kebocoran gas karbon dioksida di sebuah gudang distributor alat pemadam api ringan atau APAR. Diduga kebocoran terjadi karena kelalaian salah satu karyawan. Yang keluar itu adalah liquid CO2. Jadi diduga ada kelalaian dari karyawan dalam menutup keran. Karena panik, akhirnya karyawan itu meninggalkan, bukan malah menutup kembali. Akhirnya itu keluar.
Asap putih di Jalan Gatot Subroto kini telah menghilang sehingga arus lalu lintas pun kembali lancar. Kasus kebocoran gas karbon dioksida kini ditangani oleh Polsek Karawaci dan Polsek Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Evakuasi jenazah dari lokasi sumur minyak desa Darmo, Muara Enim, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Wanita ini menangis histeris hingga pingsan ketika petugas membawa jenazah suaminya setelah hilang selama 44 hari. Bahkan anaknya ikut menangis hingga membuat suasana semakin haru. Wanita yang tengah hamil 6 bulan ini lantas dibopong keluarga untuk menjauh dari lokasi sumber minyak. Usai diotopsi di rumah sakit, jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pokoknya kami keluarga merasa lega dan puas. Pokoknya biar senang rasa hati pokoknya. Ini nih bisa dikuburkan dengan layak. Tidak sia-sia upaya kamu? Ya, usaha kami tidak sia-sia. 6 warga meninggal tertimbun longsor di lokasi tambang ilegal Batu Sinabar, Desa Iha, Seram, bagian barat Maluku. 4 korban meninggal dunia, diantaranya merupakan pasangan suami istri dan 2 anak kembar. Hujan deras yang mengguyur Maluku sepekan ini mengakibatkan lokasi tambang ilegal Batu Sinabar di Kabupaten Seram bagian barat Maluku longsor. 6 dari 9 warga yang tertimpa longsor meninggal dunia. Dari 6 korban yang meninggal dunia, 4 diantaranya adalah satu keluarga, yakni Pak Sutri dan 2 orang anak kembar mereka. Kini sejumlah korban yang ditemukan telah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Saya yang longsor dari darat lah, pukul sampai di sana. Ada dapat tadi pagi itu di sana. Menurut dem bilang, kita belum naik. Longsor juga membuat akses jalan menuju ke lokasi tertimbun sulit untuk dilalui. Dari Seram bagian barat Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Bermodus cari barang rongsokan, seorang pemulung ditangkap polisi usai membobol rumah mewah di Padang. Informasinya usai jeda.